selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Alfi Hairani, kemudian ada Anggirandi Saputra, Cantika Maizira, Dian Ivanasari, Sirvia Yamin, dan Hairun Nisa. Nah, pada video kali ini kami kelompok 3 akan membahas sebuah buku yang luar biasa karya dari Ibu Dr. Nur Aisyah SE MSI yang berjudul Digital Information System. Nah, untuk kelompok 3 kami akan membahas chapter 3 yang mengangkat topik yang sangat relevan dengan era modern saat ini, yaitu topik tentang strategi manajemen perusahaan yang berfokus pada masa depan. Nah, topik ini membahas bagaimana sih sebuah perusahaan itu tidak hanya mampu bertahan tapi juga mampu berkembang di tengah perubahan yang begitu cepat. Nah, pada chapter 3 di bagian 1 terlebih dahulu kita diajak memahami apa itu manajemen strategi. Nah, menurut buku ini inti dari keberhasilan jangka panjang itu adalah manajemen strategi. Nah, jadi apa sih manajemen strategi itu? Manajemen strategi ini bukan hanya sekedar membuat rencana bisnis, tapi tentang bagaimana kita menggunakan strategi untuk membentuk masa depan yang sukses. Nah, untuk lebih memahami lagi di sini, penulis membuat ilustrasi yang sangat baik tentang definisi dari manajemen strategi. Nah, di sini penulis dalam hal ini Ibu Dr. Nur Aisyah SMSI memberikan ilustrasi ibarat sebuah pohon. Ibarat sebuah pohon di mana akarnya ini adalah sebuah pondasinya. Batangnya merupakan operasionalnya. Daun-daun yang tumbuh itu adalah inovasi. Nah, kedudukan manajemen strategi di sini adalah ibarat air dan sinar matahari yang membuat pohon tadi terus tumbuh dengan subur. Seperti itulah penulis mengilustrasikan makna dari manajemen strategi. Ilustrasi yang menurut saya sangat luar biasa baik. Nah, buku ini merinci secara spesifik bidang-bidang yang harus diperhatikan di dalam manajemen strategis. Ini bukan hanya daftar, tetapi roda gigi yang saling berkaitan di dalam sebuah mesin besar. Contohnya, bagian pemasaran, bagian hutang usaha, bagian piutang usaha, dan juga bagian produksi. Bagian pemasaran itu adalah bagaimana sebuah perusahaan menjangkau pelanggan dan memahami kebutuhan mereka. Strategi pemasaran itu efektif bukan hanya untuk menjual produk, tapi membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen dan menciptakan nilai di mata mereka. Bagian hutang, bagian piutang itu merupakan jantung aliran kas perusahaan. Strategi yang baik di dalam mengelola hutang dan piutang memastikan kesehatan finansial yang stabil. Perusahaan perlu strategi dalam membayar dan sekaligus memastikan pembayaran dari pelanggan yang kita terima. Produksi ini adalah bagian produksi ini melibatkan bagaimana barang dan jasa yang dibuat. Strategi produksi harus fokus pada efisien, kualitas, dan juga inovasi. Bagaimana perusahaan itu memproduksi lebih baik, lebih cepat, dengan biaya yang rendah tanpa mengorbankan kualitas. Baiklah, kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu mengenai bidang kunci lanjutan dan pernyataan misi. Melanjutkan pembahasan bidang kunci dari buku ini, maka kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama yaitu mengenai penjualan, di mana setelah produk jadi, bagaimana kita menjualnya. Hal ini diperlukan strategi penjualan yang efektif. Berarti dengan mengidentifikasi pasar yang tepat, melatih tim penjualan, dan menggunakan teknologi untuk memaksimalkan pendapatan. Hal yang kedua yaitu sumber daya manusia atau human resources, di mana SDM atau karyawan adalah aset terbesar perusahaan. Strategi SDM yang kuat berarti menarik talenta terbaik, mengembangkan keterampilan mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Bagaimana kita bisa membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai departemen-departemen lainnya. Buku ini juga mengakui bahwa ada banyak departemen lain seperti departemen keuangan, departemen penelitian, dan departemen pengembangan atau layanan pelanggan.
yang semuanya memainkan peran krusial dalam gambaran besar manajemen strategis. Semuanya saling terhubung dan harus bekerja selaras untuk mencapai kesuksesan organisasi di masa depan. Jadi, seperti yang dijelaskan dalam buku ini, manajemen strategis itu seperti konduktor orkestra, di mana setiap instrumen, setiap departemen harus memainkan perannya dengan sempurna. Manajemen strategis adalah konduktor yang memastikan semua melodi bersatu membentuk simfoni yang indah dan sukses. Salah satu hal yang penting dalam manajemen strategis seperti yang dijelaskan di buku ini adalah punya misi yang jelas. Penulis kasih contoh menarik dari Starbucks. Banyak orang yang mungkin mikir misi mereka cuma jual kopi mahal tiap hari. Padahal aslinya jauh lebih dalam. Misi mereka tuh menginspirasi dan menjaga semangat manusia, satu orang, satu cangkir, satu lingkungan dalam satu waktu. Jadi, bukan cuma soal jualan dan cari untung, tapi lebih ke nilai dan dampak yang mereka mau kasih. Nah, ini juga bisa banget kita terapin di kehidupan pribadi kita. Buku ini ngajak kita buat mulai dari punya arah hidup yang jelas, kayak bikin rencana setahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Salah satu langkah yang awalnya adalah bikin pernyataan misi pribadi. Misalnya, kamu pengen inspirasi orang lewat karya seni, atau pengen jadi versi terbaik dari diri kamu sebagai pelajar. Intinya, penulis buku ini ngajarin kita kalau punya misi, kalau hidup itu penting banget supaya kita nggak jalan tanpa arah. Di era digital ini, perusahaan harus terus beradaptasi dengan tren masa depan. Buku Digital Information System dengan cermat mengidentifikasikan beberapa area krusial yang perlu diperhatikan dalam strategi manajemen perusahaan yang berfokus pada masa depan. Di antaranya ada Agile Management dan Remote Work. Konsep Agile Management memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan dengan cepat. Sedangkan remote work atau kerja jarak jauh memberikan fleksibilitas yang lebih besar lagi. Beberapa perusahaan teknologi besar sudah memanfaatkan framework ini. Sebab framework ini memungkinkan tim berkolaborasi dari berbagai lokasi, namun tetap bisa menyesuaikan prioritas dengan cepat berdasarkan feedback atau umpan balik pasar. Ini penting agar perusahaan bisa tetap lincah di tengah era disrupsi. Kemudian AI dengan keragaman dan inklusinya serta sustainability juga menjadi area krusial yang perlu diperhatikan. Tren-tren ini saling berkaitan dengan membentuk masa depan pekerjaan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Bayangkan, saat ini sebuah perusahaan yang menggunakan AI bisa menganalisis data pasar global sambil tetap menjaga keragaman timnya yang bekerja dari berbagai zona waktu, namun tetap memastikan operasional mereka berjalan lancar dan berkelanjutan. AI juga dapat membantu mengidentifikasi bias dalam perekrutan untuk meningkatkan keragaman atau mengoptimalkan rantai pasok untuk mengurangi jejak karbon bahkan saat sebagian besar karyawan bekerja dari rumah. Melanjutkan area krusial yang diidentifikasi oleh buku ini untuk masa depan, diantaranya adalah kesejahteraan karyawan atau disebut employee well-being dan pengambilan keputusan berbasis data atau disebut data-driven decision making. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan atau disebut continuous learning dan bisnis yang digerakkan oleh tujuan atau disebut purpose-driven business. Untuk kesejahteraan karyawan dan pengambilan keputusan berbasis data, hal ini fokus pada kesehatan fisik dan mental karyawan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Hal ini harus didukung oleh analisis data yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Contohnya, sebuah perusahaan bisa menggunakan survei kepuasan karyawan secara berkala dapat ditarik dari data untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Lalu, perusahaan tersebut meluncurkan program kesehatan mental atau sesi meditasi online sebagai respon. Hal ini untuk kesejahteraan karyawan. Keputusan ini berdasarkan data dan bukan hanya sekedar asumsi. Selanjutnya, contoh untuk pembelajaran berkelanjutan, di mana perusahaan harus mendorong budaya belajar yang tak henti agar karyawan selalu relevan dengan perkembangan industri. Pada saat yang sama, setiap langkah bisnis harus didasari oleh tujuan yang jelas melampaui sekedar profit. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur bisa menginvestasikan dalam program pelatihan digital untuk karyawannya atau pembelajaran berkelanjutan
dan secara eksplisit menyatakan komitmennya terhadap produksi ramah lingkungan sebagai tujuan utamanya. Ini bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang memberikan dampak positif yang bermakna. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat setelah membahas buku Digital Information System karya Ibu Dr. Nur Aisyah SMSI ini adalah manajemen strategi itu bukan hanya sekedar teori, tapi dia merupakan petunjuk bagi perusahaan bahkan individu untuk menavigasi masa depan dengan percaya diri. Dengan fokus pada misi yang jelas, adaptasi terhadap tren baru, dan komitmen terhadap inovasi, kita bisa menciptakan masa depan yang sukses. Nah, buku ini memberi panduan yang sangat bermanfaat dalam memahami dan menerapkan strategi-strategi ini. Nah, akhirnya mari kita semua terus belajar, berinovasi dan menerapkan strategi yang cerdas untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang di masa yang akan datang. Seperti yang telah diajarkan dalam bab di buku ini. Terakhir, terima kasih sudah menonton video kami.